Daging. Ya, Anda daging. Terus saya? Ya. Sekarang gini, abang ini kan api nih. Saya api, Anda daging. Ya. Heeh. Jadi apakah begitu api itu abang kasih sama saya, apakah api abang hilang enggak kan? Kan saya yang menjadi, saya kan api. Saya kan Api cuma satu. Berarti saya yang menjadi lilin kan? Saya yang menjadi api kan untuk Anda? Iya. Apakah masih ada saya? Apakah masih ada abang? Masih lah. Loh, tadi saya sudah jadi api. Iya, abang api. Abang kasih api abang sama saya. Apakah abang masih ada? Kalau begitu saya tidak menjadi api. Hayo. Maksudnya apa nggak menjadi api? Loh, kita beranalogi Iya, roh benar. dan daging. Oke? Benar. Saya dagingnya. Saya sebagai Abang apa? apinya. Api. Saya sebagai roh. Api roh. Oke. Kok jadi api Saya roh? daging. Saya Tunggu. daging sebagai sumbu. Roh dan daging. Saya sebagai Iya. apa? Saya sebagai roh. Roh diumpamakan sebagai api. Terus kemudian Oke. saya menjadi api. Abang kan api nih. Abang Iya. roh. Saya Abang roh belum ini kan? api. Saya belum api. Saya masih suma ini, masih manusia saya. Berarti abang nggak bisa mengikuti logikanya kan tadi kita lagi bicara logika tadi. Alamak, ini saya adalah Bang Suma, Iya. adalah roh. Mau memberikan api. Saya ini tidak Bukan memberikan, Loh. tapi saya menjadi api. Kok memberikan bang? Kan Iya, logikanya- makanya bukan memberikan, saya yang langsung menjadi api. Betul? Abang api, oke. Abang api nih. Saya belum api, Bang. Saya belum api. Maksudnya Kenapa gimana saya dulu, api? Bang? Logikanya kan saya ingin bertanya sama abang. Abang ini ibarat katanya api. Pertanyaannya tidak sesuai dengan kejadian roh menjadi daging. Daging. Salah Anda. Roh menjadi daging, suma menjadi api. Pada saat Anda membutuhkan api, saya jadi api. Masih ada suma? Ya kalau abang ibaratkan logika itu abang tidak ada. Nggak ada lagi. Nah, roh tadi sudah jadi api kan? Roh tadi sudah jadi daging kan? Oke. Sekarang gini bang, Allah itu center pusat nggak? Aku kan mengapakan logika abang ini. Allah itu kan maha kuasa bang. Center Sekarang pusat, begini, kalau yang analogi Anda itu Anda jadikan kemudian analogi tidak sesuai dengan konsep ketuhanan Anda, untuk apa? Tuhan Anda itu satu, yang roh, yang satu ini menjadi daging, suma itu satu, yang satu ini menjadi api, masih ada suma, nggak ada lagi. Kenapa Anda analoginya beda dengan keadaan konsep ketuhanan Anda? Kan lucu. Cobalah berpikir, pakailah otak, jangan akal-akalan. Tuhan Anda roh satu, jadi daging, tak ada lagi roh. Karena sudah jadi daging, suma cuma satu, jadi api, tak ada lagi suma, cuma ada api. Gimana sih ceritanya? Susah kita kalau memberikan logika. Allah itu 100% manusia, 100%. Alamak. Berarti api itu tadi, Allah. berarti api itu tadi 100% suma, 100% api dong. Begitu. Iya karena abang Allah ibarat katanya kan ini. Bagaimana Kan logikanya ceritanya ada. sementara saya sudah jadi api, sumanya di mana? Alamak. Wah gitu. Sekarang kalau memang kayak gitu pemikirannya kita nggak bisa ketemu bang. Karena logika Nah kita sekarang sudah begini sudah saudara, beda. begini coba. Andai saja api ini bisa bicara, dia akan mengatakan, aku datang menjadi api karena kehendakku sendiri, betul? Kalau dia mau bicara bang. Ya, andai kan dia bicara, kan begitu? Andai kan. Nah sekarang Yesus bicara, Yohanes 8:42, aku datang sebagai manusia bukan atas kehendakku sendiri. Hayo. Lalu atas kehendak siapa? Karena manusia pengen ditebus dosanya bang. Lah, kenapa larinya ke situ? Sekarang Kan- permasalahannya, Yesus ini adalah roh, yang mana roh ini sendiri yang mau menjadi daging. Tapi kenapa Yesus mengatakan aku datang menjadi daging bukan atas kehendakku sendiri? Kenapa? Api ini, ketika suma menjadi api, api ini berkata aku datang menjadi api karena kehendakku sendiri. Itu baru betul. Lah Yesus, kalau dia adalah roh yang menjadi daging, maka dia akan mengatakan aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Faktanya Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti betullah apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Semisal penciptaan Adam, inna masalah Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Berarti Yesus berkesesuaian dengan Ali Imran ayat 59. Yesus hanya
dicipta atas kehendak Allah. Makanya dia mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Inna masalah Isa indallah kamasali Adam. Berarti Isa ini hanya diciptakan. Makanya tadi ketika Tuhan Anda menjadi daging, siapa yang memberikan roh? Siapa yang meniupkan roh sehingga hidup? Anda bingung. Untung saja ada Tuhannya umat Islam yang tiba-tiba menyambar kemudian dengan mengatakan, akulah yang memberikan daging, akulah yang memberikan roh kepada Tuhannya orang Kristen, yaitu Yesus. Susah, Bang. Susah, memang benar sih susah. Betul, karena konsep Anda itu logika, menabrak dalil. Gitu, Bung. Jadi kalau memang seperti itu Bang bilang menabrak dalil Abang, ya kan? Apa kalau memang itu benar menabrak dalil Allah? Sementara Bang, apakah ada menunjukkan bahwa di Al-Quran Abang mengatakan bahwasanya Nabi Isa atau Allah itu adalah yang apa gitu? Yang Abang bilang tadi lah. Apakah ada ayatnya di Al-Quran Bang itu? Yang apa itu, Bang? Kan yang sedengar saya, tapi saya belum ngerti kan, saya nggak mengerti kitab Abang kan, saya kan bertanya kepada Abang, apakah di kitab Abang banyak itu mau membicarakan tentang bahwasanya Isa itu adalah lahir dari Surah Maryam ayat 19. Innama ana rasulu rabbik liahabalaki gulaman zakiya. Sesungguhnya aku ini adalah Roh Kudus datang untuk menyampaikan anugerah kepadamu tentang lahirnya seorang anak laki-laki yang suci. Yes. Berarti Tuh. dalam pengertian Abang, lahir anak suci itu berarti dia itu diciptakan. Yes, betul. Itu Makanya dia Yohanes. Sekarang begini, Bang. Menurut Anda memahami ucapan Yesus Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Manusia Yesus ini ciptaan atau pencipta? Menurut saudara? Loh, kalau hanya satu kutip Bang, kita nggak bisa logika seperti itu Bang. Lalu mana dalilnya? Kalau Yesus itu bukan ciptaan? Kalau Abang membaca dari atasnya 40 atau 41-nya, mereka kan tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Itu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Itu kebenaran yang aku dengar. Dari siapa? Loh, sekarang gini Bang. Ini kan dalilnya itu Allah Bang. Jadi karena dia pada cerita manusia. Nah, gimana kita memulai? Makanya kalau untuk berdebat masalah Allah kami Bang, agak sulit Bang untuk menerimanya. Karena kami, jadi Anda ingin mengatakan, saudaraku ini ingin mengatakan rohnya Yesus itu adalah Tuhan gitu? Roh Allah itu 100% Allah Bang. Roh Allah itu ya. Maksudnya rohnya Yesus, oke lah. 100% Allah. Oke lah. Saya kasih Anda kemudahan. Dagingnya Yesus ini manusia, rohnya Yesus Tuhan gitu? Allah, iya 100% Allah Bang. Rohnya? Roh Allah ya, 100% Allah. Iya, rohnya kan? Rohnya Yesus kan? Ya Yesusnya juga iya Bang, rohnya. Itu kemanusiaannya baru manusia Bang. Apa ngomong apa kamu? Yang mana? Yang Tuhan pada diri Yesus itu yang mananya Bang? Jasadnya atau rohnya? Jasad itu kemanusiaannya Bang. Berarti rohnya itu adalah Allah. Berarti manusia dengan roh menyatu gitu? Iya, karena 100% Allah, 100% Tuhan, Bang. 100% Allah, 100% manusia, Bang. Ini dalilnya sampai kiamat ada nggak? Bisa nggak ditemukan? Dalil apa itu, Bang? 100%, 200% dalil ini ada nggak? Ini kalau kita bilang, itu kan kepercayaan kami, Bang. Oh, jadi itu cuma doktrin? Kepercayaan, Bang. Iya, doktrin, kepercayaan. Doktrin itu adalah sesuatu yang diperintahkan untuk dipercayai, kan gitu? Iya, karena kalau kami berbahagialah orang yang percaya, Bang. Ya, percaya doktrin. Yang percaya. Percaya doktrin kan? Itu iya, mau percaya doktrin, pokoknya yang percaya, Bang. Iya, percaya. Ada nggak firman Tuhannya yang kayak gitu? Nggak ada. Ada nggak sabda Yesusnya juga? Nggak ada. Berarti murni ajaran gereja aja. Kan gitu. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan rohnya Yesus itu Tuhan, kenapa dia takut kepada malaikat? Kok takut kepada malaikat? Maksudnya malaikat yang sembah sujud kepada dia, Bang. Loh, Yesus ketakutan kepada malaikat. Alamak. Sejak kapan kepada malaikat? Kepada iblis maksudnya, Bang.
Dalil kok Dinda Kores, dalil. Bunda Rahma, dalil. Siap. Yesus takut kepada malaikat itu jelas sekali loh. Di dalam kitab saudara sampai keringatnya seperti titik darah. Dia bukan Ayat takut dengan berapa malaikat, guru ndak Bang. lupa? Ayat berapa Coba sudah di Getsemani? Matius 26 coba, Matius 26 Coba kita lihat. Nggak atau ada Matius 22. Salah satunya Matius 26 atau Lukas 22. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Keringatnya menjadi seperti titik-titik darah. Matius 26 dia. Ini ya. Kalau yang saya baca itu Lukas 22 44. Manusia setakut-takutnya nggak ada keringatnya seperti darah. Ini Yesus Tuhan keringatnya seperti darah. Pada saat itu Sekali. yang 100% manusia, Bang. Manusia kan masa takut, Bang. Yang takut ini apa? Rohnya atau Manusianya, Bang. dagingnya? Dagingnya, Bang, manusianya. Bisa Pemikiran, nggak Bang. daging itu takut tanpa roh? Pemikiran, Bang. Gimana sih Bisa kalau nggak pemikiran itu berfungsi tanpa roh? Pernah nggak Anda membaca berita atau nonton berita telah terjadi kebakaran di Pasar Senen, 5 mayat melarikan diri? Pernah nggak Anda membaca berita kayak gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Kenapa mayat ini nggak lari ketika ada kebakaran? Karena tidak ada rohnya. Karena tidak ada rohnya. Berarti yang takut pada diri manusia itu adalah roh. Yesus ketakutan berarti rohnya. Ketakutannya roh itu berdampak kepada biologisnya. Sehingga dia keringatnya seperti darah. Itu kan asumsi Abang, Bang. Lalu yang takut ini siapa? Manusianya, Maka Bang. seorang, Bagaimana? dengar Bang, Yesus kurang S. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri, seorang malaikat loh, menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Malaikat memberi kekuatan kepada Tuhanmu. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Wih, takut sekali Tuhanmu ini sama malaikat, Bang ya. Itu yang takut jasadnya saja atau rohnya juga? Itu pada saat itu dia 100% manusia pada saat itu. Lah alamak. Tadi katanya rohnya itu Tuhan dalam dirinya. Berubah Kalau lagi. roh kan kalau roh kan nggak bisa takut, Bang. Lah buktinya yang takut jasad juga nggak bisa. Tanpa roh jasad tak akan pernah takut. Tadi saya sudah katakan, ada nggak pernah mendengarkan berita satu mayat lari ketakutan dalam kubur, dia lari. Ada nggak? Nggak Ada ada. nggak? Nggak ada. Loh, Inilah Yesus. Apa fungsi roh Yesus? Waktu Yesus takut sama malaikat, fungsi roh itu apa? Rohnya lagi tidur. Apa? Rohnya lagi tidur. Nggak lihat dia kalau ada malaikat. Inilah batilnya konsep agama Anda, Bang. Batil. Lagi off. Batil. Rohnya lagi off. Kalau rohnya off berarti mayat. Ih, Atau ditanya ulang gini, apakah roh di dalam diri Yesus ikut takut sama malaikat? Ikut takut berarti tidak? kalau kita bicara gini, Bang, kita sudah ya aja, Bang. Cuma oke, terima kasih karena Abang memaksakan Malu, kehendak Abang. Bukan Satu-satu sama Abang dengan yang dua. memaksakan makhluk ciptaan menjadi Tuhan. Itu yang betul, Abang. Abang yang membuat karikatur Yesus yang adalah manusia ini jadi Tuhan. Padahal apapun tak akan pernah bisa jadi Tuhan. Itu yang Itu salah tuh. kepercayaan kami. Jadi Makanya intinya, Abang, kenapa Yesus mengusir orang-orang Kristen di dalam Matius 7 nomor 15 sampai 23? Kenapa? Karena Yesus dipanggil Tuhan padahal Yesus bukan Tuhan. Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal kamu. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kejahatan orang jahat ini dilemparkan ke neraka. Matius 13 nomor 50. Makanya orang yang memanggil Yesus Tuhan itu diusir. Karena Yesus bukan Tuhan. Malu Yesus itu dituhankan sama orang-orang. Malu dia. Yesus tidak pernah, Bang, melarang orang untuk menyembah Dia. Buset Pernah. dah. Baca Matius 7, saudara. Orang-orang Ya, Abang. memanggil dia Tuhan itu diusir. Kita baca dulu konteksnya, Bang. Jangan hanya satu kutip ayat saja. Silakan Jadi, Anda baca satu konteks, satu perikop sekalian. Kalau perlu silakan Anda baca. Bang, karena kan itu kepercayaan kami. Ya kalau memang Abang nggak terima ya sudah.